Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Pada pertemuan kita hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita dari kakak. Nah, apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat? Ya, yang pernah pasti sudah tahu bagaimana ceritanya, dan yang belum pernah kakak akan menceritakannya. Tetapi pada saat kakak menceritakannya, adik-adik harus diam, tenang, dan mendengarkan. Oke? Saca, 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 sin ni te preocupas. Elige vaca, saca, 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 sin ni te preocupas. Jadi, pada dahulu kala adalah seorang yang bernama Daud. Nah, dia itu mempunyai seorang ayah yang bernama Isai. Pada suatu hari, ayahnya menyuruh Daud untuk mengantarkan roti ke kakak-kakaknya. Daud, bisakah engkau memberikan atau mengantarkan roti ke kakak-kakakmu? Oh, baik ayah, aku akan mengantarnya. Begitu kata si Daud. Tetapi setelah sampai di tempat kakak-kakaknya, dia tuh sudah melihat kakak-kakaknya berperang. Nah, di situ dia melihat kakak-kakaknya berperang. Peperangan itu adik-adik itu dilakukan oleh kedua bangsa, yaitu bangsa Israel di sebelah sini dan bangsa Filistin di sebelah sini. Jadi kedua suku tuh saling berperang adik-adik, saling berperang. Tak, tak, tak. Nah, tapi di samping itu adik-adik, tentara Filistin itu mempunyai seorang prajurit yang bernama Goliat. Goliat itu badannya besar sekali, tinggi seperti seorang raksasa. Tetapi walaupun badannya besar seperti seorang raksasa, tinggi, Daud tidak takut. Daud tidak takut dengan Goliat. Malah Goliat itu menantang Daud untuk berperang, tetapi satu lawan satu, yaitu Daud dan Goliat. Nah, kemudian Daud mengatakan bahwa, "Hei Goliat, ayo berperang bersamaku." Kemudian Goliat mengatakan, "Ayo Daud, aku menerima tantanganmu." Nah, kira-kira begitu adik-adik. Kemudian Daud itu berlari ke sungai untuk mengambil batu untuk dijadikan peluru katapel. Nah, itu adik-adik. Setelah pulang dari sungai, setelah mengambil batu, Daud itu ingin menuju ke arah Goliat, tetapi tentara-tentara Filistin itu menertawakan Goliat karena melihat badan Goliat yang sangat kecil, sangat pendek. Mereka menertawakan, "Wah, Goliat badannya kecil, pendek. Mau lawan Goliat, tidak mungkinlah dia menang, tidak mungkin." Nah, kira-kira begitu adik-adik. Jadi Goliat itu diejek, ditertawain oleh tentara Filistin. Tetapi Daud tidak takut. Daud tidak takut. Nyalinya itu tidak ciut. Dia tidak takut, tidak goyah. Dia tetap maju untuk melawan Goliat. Karena Daud mengatakan bahwa bangsa Israel itu pasti akan menang karena dibantu, ditolong oleh Tuhan. Nah, setelah berhadapan dengan Goliat, nah ini teman-teman, setelah berhadapan dengan Goliat, ini Goliat tinggi besar, sedangkan Daud kecil, pendek. Nah, setelah berhadapan, Goliat itu langsung mengarahkan katapelnya itu ke arah sini, ke arah dahinya Goliat, dan akhirnya Goliat itu terjatuh teman-teman, terjatuh. Nah, ini Goliat terjatuh karena ditembak menggunakan katapel oleh ini Daud. Dan akhirnya Daud itu menang teman-teman. Daud menang, kemudian mereka itu merayakan kemenangan Daud, kemenangan bangsa Israel. Nah, akhir cerita teman-teman, kakak ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan, menyaksikan cerita kakak dengan baik. Semoga apa yang kakak ceritakan
hari ini bisa teman-teman jadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya, bahwa kita tuh harus percaya kepada Tuhan. Apapun visi kita, apapun kekurangan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, selalu menolong kita, dan selalu menopang kita dari belakang untuk menuju ke tujuan kita. Oke adik-adik, terima kasih sekali lagi kakak ucapkan kepada adik-adik. Dadah, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya.